Tiga gerbong kereta api Purwojaya relasi Gambir Cilacap anjlok di Kedung Gede, Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Kejadian tepat terjadi di dekat stasiun Kedung Gede. Seluruh penumpang pun dipastikan selamat. Tiga gerbong paling belakang anjlok hingga keluar lintasan. Usai kejadian, petugas KAI dan kepolisian langsung melakukan pengamanan di lokasi dan penanganan kereta yang anjlok. Petugas meminta warga menjauh dari lokasi kejadian karena kondisi kereta yang miring. Dikhawatirkan gerbong terbalik dan membahayakan warga. Untuk mengetahui situasi terkini dari lokasi anjloknya kereta, sudah terhubung bersama kami jurnalis iNews Didit Junaidi. Selamat sore Didit. Didit, bagaimana untuk kondisi di lokasi sore hari ini? Didit, kami tidak bisa suara Anda. Halo, Arisa. Didit, ya, bisa Anda ulangi laporan Anda, Didit? Siap, baik Arisa. Saat ini saya berada tepat di belakang di mana anjloknya dua gerbong kereta api Purwojaya jurusan Jakarta Cilacap. Namun saat ini juga para pihak KAI ini sedang melakukan perbaikan guna evakuasi gerbong tersebut. Arisa. Sudah adakah rencana kapan evakuasi kereta dilakukan? Hingga ini dari pihak kereta belum dapat atau belum sampai ke lokasi kejadian. Jadi kita ini sedang menunggu dari pihak KAI. Arisa. Didit, bisakah Anda memperlihatkan kepada penonton untuk situasi terkini di sana dengan menggunakan kamera belakang Anda, Didit? Ya. Ya, sementara ya seperti inilah suasana di mana terjadinya anjlok dua gerbong kereta api Purwojaya di Kedung Waringin, Kedung Gede, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ini masih banyak warga yang melihat untuk melakukan evakuasi dua gerbong yang anjlok tersebut. Arista. Didit, ada gerbong yang bisa dikatakan ini cukup miring. Apakah sudah ada penanganan ataupun garis pembatas agar warga tidak mendekati gerbong yang miring ini, Didit? Sementara ini dari lokasi kejadian baru dipasang dengan alat seadanya, sedangkan dari garis polis lain ini belum ada. Arisa. Baik, saya ingin mengkonfirmasi Didit, ada 2 atau 3 gerbong yang anjlok, Didit, yang keluar dari lintasan rel kereta? Baik Arisa, untuk gerbong yang anjlok di kereta api Purwojaya ini adalah dua gerbong. Ada 2 gerbong. Siap. Ada 2 gerbong yang keluar dari perlintasan rel kereta ya, Didit ya? Iya, baik begitu Arisa. Baik. Didit, bisakah Anda mungkin mewawancari salah satu petugas mengenai update terkini untuk evakuasi ataupun penyelidikan anjloknya kereta? Di saat ini di lokasi kejadian, dari pihak KAI ini sepertinya belum sampai di tempat lokasi kejadian. Baru para petugas yang akan memperbaikan gerbong yang anjlok tersebut. Arisa. Didit, dampak dari anjloknya kereta Purwojaya ini bisa Anda ceritakan seperti apa? Kalau di lokasi kejadian ini dampak dari anjloknya
kereta api jurusan Jakarta Cilacap ini, yaitu kereta api Borjo, sepertinya masih dalam tahap perbaikan. Namun dari Baik, terima kasih banyak Didit Junedi melaporkan langsung dari Kedung Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, Didit. Pemirsa, sementara itu dari kejadian kereta api Purwojaya relasi Gambir Cilacap yang anjlok di Kedung Gede, Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat tidak mempengaruhi jadwal keberangkatan kereta dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Untuk keberangkatan para penumpang kereta dari stasiun Pasar Senen maupun stasiun Gambir tidak ada kendala. Kereta berangkat sesuai jadwal dan berjalan normal. Sedangkan untuk penyebab kereta anjlok masih dalam pemeriksaan petugas di lapangan. Jalur sementara yang bisa dilewati hanya satu, yaitu kereta api dari arah timur menuju Jakarta dalam kondisi normal. Namun untuk arah sebaliknya harus bergantian. Pihak KAI juga memohon maaf atas insiden anjloknya kereta Purwojaya yang mengakibatkan sejumlah penumpang kereta yang belum terlayani pada hari ini. Penyebab anjlok masih dalam pemeriksaan oleh petugas di lapangan, namun evakuasi kepada para petugas yang dilakukan di lapangan mungkin akan sesegera mungkin. Jalur sementara yang bisa dilewati hanya satu, yaitu jalur hilir. Jadi kereta api dari arah timur mau menuju ke arah Jakarta itu masih dalam kondisi normal. Kalau untuk yang dari arah hilir, dari arah hulu, dari Jakarta menuju ke timur, itu akan bergantian berjalan jalur kiri. Kembali kami sampaikan permohonan maaf, tadi di loket sempat beberapa orang tidak dilayani, karena antisipasi untuk mengevakuasi penumpang juga yang ada di sana, yang kereta apinya mungkin bisa di satu tujuan. Jadi kami juga sampaikan permohonan maaf, barangkali ada penumpang yang belum terlayani untuk naik hari ini. Jadi untuk selanjutnya, kalau untuk penumpang yang komplain karena kelambatan, sementara mungkin penumpang kereta api Purwojaya secara langsung. Untuk kereta api lainnya yang keberangkatan dari sini berjalan masih dalam kondisi normal. Ini seiring berjalanan waktu, mungkin pada saat KA yang akan menuju ke stasiun Kedung Gede mengalami antrian, di situ nanti akan ada muncul kelambatan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, ratusan warga rela antri berdesakan demi mendapatkan bantuan pangan gratis program pengendalian kerawanan pangan dari pemerintah. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi. Ratusan warga rela antri berdesakan selama berjam-jam untuk mendapatkan bantuan pangan gratis di Aula Balai Desa Karanggintung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pembagian bahan pangan gratis ini merupakan program pengendalian kerawanan pangan yang dibagikan oleh Badan Ketahanan Pangan. Setiap warga yang telah tercatat menerima bantuan berupa telur, minyak goreng, susu bubuk, hingga garam. Warga antusias mendapatkan bantuan bahan pangan gratis karena dapat membantu meringankan beban ekonomi mereka. Banyaknya jumlah penerima bantuan yang mencapai 447 warga. Panitia menerapkan sistem berkelompok untuk menghindari penumpukan antrean saat proses pembagian berlangsung. Bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan dari Badan Pangan Nasional. Ada berapa KPM yang terima Pak untuk hari ini? Untuk penerimanya sejumlah 447 KPM. Ratusan warga penerima manfaat pembagian bahan pangan gratis ini merupakan warga kurang mampu yang telah terdata sebagai keluarga rawan pangan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menyegel lokasi tambang pasir yang berada di Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten. Penyegelan ini dilakukan setelah banyaknya keluhan dari masyarakat terkait aktivitas tambang pasir yang membuat jalan rusak dan membahayakan pengendara.
Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma mendatangi lahan tambang pasir yang diduga ilegal di Desa Kadu Agung Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Keberadaan tambang pasir tersebut sangat mengganggu mobilitas warga dan membahayakan pengendara karena akses jalan menjadi rusak akibat sering dilalui truk besar. Selain merusak akses jalan, keberadaan tambang tersebut juga menimbulkan kemacetan di arah pintu tol Serang Panimbang akibat parkir liar truk pengangkut pasir di sekitar lahan tambang yang hanya berjarak 150 meter di tepi jalan. Dalam sidak kali ini, Wakil Gubernur bersama rombongan langsung memasang garis polisi di area galian dan meminta kegiatan tambang dihentikan selamanya. Ternyata lahan ini, lokasi tambang ini adalah ilegal dan tidak berizin. Kalau berizin pun kami akan cabut izinnya. Tapi karena tidak berizin, maka kami minta semua aktivitas stop. Kalau tidak, ya kami akan tempuh jalur pidana. Wakil Gubernur Banten meminta Polda Banten segera melakukan penyelidikan terhadap aktivitas penambangan pasir tersebut. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.